aku ya, emang siapa? Sudah berbuat salah, sudah ada buktinya, sudah bersaksi juga orang terus bisa bebas. Emang siapa sih yang bisa ngebebasin? Ini negara hukum, bos, ya. Emang siapa sih? Dengan kayak gini kan akan menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa. Negara hukum, bos. Lu siapa sih, bos? Bebas-bebasin orang gitu-gitu. Orang udah tahu salah, bebasin. Pakai dunia-dunia hayal, dunia-dunia alam. Cendol, kata mamanya aku pernah koleksi kasetnya Bunda Tessa, masya Allah. Kasih buat mamanya ya, sayang. Bun, terus jadi bestie NM ya. Di saat begini Bunda nih setia, masya Allah. Jangan kayak gitu, nanti aku nangis, tutup. Selama NM masih seorang ibu, selama NM masih punya hati kepada anak-anaknya, di situ aku akan ada terus untuk melihat dari jauh aja sayang, karena aku juga menyadarin bagaimanapun aku sama NM itu 6 tahun tidak bersapa, 6 tahun hubungan kami jelek. Aku tidak berharap juga deket, aku tidak berharap juga gimana ya, agak susah. Dan namanya 6 tahun ya, 6 tahun itu kita dendam-dendaman, 6 tahun kita sakit-sakit hati, 6 tahun kita saling serang. Itu tidak bisa gampang untuk kita nyatu tuh, biasanya susah sayang ya. Jadi aku pun ya, yang penting selagi NM masih sayang sama anak-anaknya, aku akan tetap terus melihat dia dari jauh. Kan kalau pakai hati itu nggak harus dempet, ya kan? Lebih bagus aku dari jauh, aku memantau, aku melihat, aku menganggap dia sebagai adik karena dia tidak punya kakak, karena dia umurnya di bawah aku gitu. Jadi nggak perlu harus kompak kemana bareng atau kompak, nggak perlu sayang. Yang penting selagi dia masih punya hati buat anak-anaknya, selagi dia peduli sama anak-anaknya, di situ saya ada. Itu aja sayang aku. Iya sayang, bener Bun, iya. Bun, lihat video si Warrior Bali yang si paling jenguk Yoke belum Bun? Apa sampai videonya sayang? Aku salut Bunda, saya rasa sayang Bunda seperti seorang ibu, karena aku memang seorang ibu sayang. Semoga gerombolan siklus cepat habis hartanya biar nggak bisa tebar-tebar. Ya ilah, suruh bayar hutang dulu sayang, hutang di pabrik. Satu pabrik 35M, suruh bayar hutang dulu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bunda Tessa, iya, tak boleh saling perhatian dan doa ya kan Bun, nggak perlu dempet Kak Lepos, betul. Iya sayang, nggak perlu dempet, nggak perlu aku juga gimana, tetap doakan yang terbaik, tetap memantau dari jauh gitu. Jamel, kapan ziarah ke Ciamis? Insya Allah sayang, Insya Allah doain. Sampai sekarang aku masih belum kuat, karena ya aku harusnya nggak bisa ya, nggak boleh gitu ya, aku masih belum menerima gitu kenyataan. Aku takut aku pingsan. Bun, kira-kira diperpanjang nggak penahanan NM? Steven, aku boleh jujur apa ya? Kita boleh jujur nggak? Gitu. Aku ya karena udah tinggal 1 hari 2 hari lagi ya. Boleh jujur nggak? Tapi kan tidak mungkin. Siapa tahu bisa damai. Siapa tahu bisa keluar demi hukum. Siapa tahu cabut laporan gitu kan? Bener nggak sayang? Ya kan? Bunda doa untuk Nikita Mirzani cepat bebas. Pasti sayang, doa. Karena kita peduli, karena dia masih punya anak yang masih kecil-kecil. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan semuanya baik saja. Amin amin. Jujur Bun, ayo cerita Bun. Ini kita cerita aja ya. Kalau feelingnya aku mungkin, tapi mudah-mudahan enggak ya Allah, mudah-mudahan enggak. Ya kita doain aja, tinggal kita besok aja ya sayang ya, besok tidur bangun, besok aja kita tidur bangun. Tetap berharap ada keajaiban, tetap berharap ada keajaiban untuk kebebasan seorang Nikmir. Apakah itu kebebasan karena demi hukum, apa itu kebebasan karena cabut laporan, apakah itu kebebasan karena berdamai, apakah itu kebebasan yang hakiki. Tetap aja doa kita sayangnya. Tinggal 1 hari lagi, besok lagi gitu ya sayangnya. Pak Tessa sehat selalu. Iya makasih sayang. Selamat malam. Hai Ambon, Nona Ambon, pica
Nona NTT lincah-lincah. Maksimal berpanjang itu berapa kali? Tadi juga ada kabar dari KPI 120 hari katanya. Tadi juga ada dari KPI. Tapi kita bisa lihat lagi nanti, bisa baca-baca lagi sayang. Ya. Bun lagu statue dianiaya. Iya kan aku udah bilang. Kasihan kita di sini aku gini loh. Tapi alhamdulillah nggak ada muncul buzzernya nih, aku senang. Bun, mama aku ingat banget bunda deket banget sama almarhum Teh Nika Ardila. Makasih hehehe 32. Makasih sayang, alhamdulillah. Ya aku deketnya bukan bukan Nikita Nikita sama Niki ini udah susah nih aku nih udah susah nih. Nike oke. Aku bertemannya sama Nike bukan dia sudah menjadi artis. Aku bertemannya dari mulai remaja ya. Jadi kalau bilang dia bukan temennya gini-gini, dari mulai remaja sayang, kan ada buktinya. Di Google, di YouTubers ada buktinya. Kami sama-sama remaja, sama-sama fotoannya nungging bareng ya. Jadi kalau bilang lu bukan temennya, gue orang tidak pernah mau pansos. Begitu teman gue jadi, gue nggak mepet. Tapi ada foto, padahal zaman dulu kagak, itulah ya namanya itu ya. Namanya dia udah nggak ada ya. Kita berfoto, padahal dulu nggak zaman foto-fotoan, nggak ada handphone. Dulu aja kita kan pakai pager, nggak pakai handphone. Tapi untung masih ada satu foto, dua foto aku yang nungging bareng sama dia dari masih kecil. Kalau itu foto nggak ada, mungkin terserah kalian. Ada foto bukti aja kalian bilang pura-pura tuh, ya sakit hati. Bukan dia temennya lah. Ada foto, tinggal 2 foto yang gue nungging bareng sama dia. Padahal zaman dulu tidak ada handphone yang bisa foto-foto kamera, tidak ada smartphone. Zaman dulu kita pakai pager. Tapi untung ada foto keluarga aku yang moto. Waktu itu kita lagi ada di Medan. Keluarga aku yang motoin. Ada sisa 2 foto. Kami nungging bareng masih kecil-kecil. Nah, terus kalau dibilang ada pansos, gue nggak pernah mau pansos. Kalau gue mau pansos, gue pepet Nike Ardila. Tapi gue kejar sekolah gue gitu ya. Tapi kalau orang di luar sana mau ngomong apa terserah, lihat bukti-buktinya aja di Google. Lu mau ngomong bukti-bukti terbantahkan, ada di Google, ada di YouTube gitu. Biasa bun, alergi fakta mereka. Iya ya Gude. Ya itu lagi bilang yang kemarin tuh kan buzzer-buzzernya si Pica-Pica. Wah, kamu kan bukan temennya Nike Ardila. Gue juga gak pernah ngaku-ngaku. Lihat aja kan ada bukti-bukti dari kecil sayang ya. Oke, udah paham itu mereka ya. Alergi fakta bukan lagi. Kentar Dio, makasih sayang. Helikopter sama Rizka the best, makasih. Mama aku ingat banget bunda akrab banget dulu tuh mamanya hehehe. Ingat banget sampai semangat ya bunda, mama fans banget, mama aku fans banget sama bunda. Ini baju aku putih, tulisannya putih. Makasih. Salam sama mama sayang. Sampai di Ciamis sayang. Hehehe 32 mama aku ingat banget bunda akrab banget dulu sama Nike. Semangat ya bunda, mama aku fans banget sama bunda Teh Nike. Makasih sayang, salam hormat buat mama ya, sehat-sehat mamahnya. Sampai di Ciamis sayang. Tukang nimbrung di mana gue lagi tukang nimbrung, gue paling males orangnya. Gue mah tadi aja kalau gue nanya kapan live, gue bilang gue langsung buru-buru loh deh. Gue lagi ngeteh lagi ngopi-ngopi sama teman-teman gue buru-buru. Ya gue belum live, gue buru-buru kabur. Iya, pas RM rame lagi, iya rame yang ngerekod. Kan kalau nggak salah bunda juga syuting bareng nggak sih sebagai Dewi? Iya sayang, aku syuting bareng bersama Nike Ardila betul. Karena waktu itu aku lagi liburan ke Bandung. Terus nyata di situ ada sutradara namanya Om Putu Wijaya, sutradara handal banget, mau bikin sinetron
Nike Ardila, None. Nah itu aku diajak main gitu. Betul sayang, betul. Aku baru tamat SD aku lari. Ketawa mendadak sepi. Iya betul betul. Gede mendadak sepi. Nanti bahas NM rame lagi Iya takut bunda lagi di penghujung jalan gara-gara percep-cepan. Jadi aku harus semangatin bunda. Insya Allah. Gue bilang gue sudah berkomitmen untuk dari awal gue live. Pertama gue live karena Niki sudah maskap. Gue live. Gue niat akan mendukung Niki karena hati gue yang mengatakan. Gue malu kalau gue tidak menjalankan permintaan dari hati gue, Gede. Ya. Jadi gue akan jalani permintaan hati gue. Insya Allah gue nggak masalah gini enggak lah. Gue konsen di satu aja lah. Gue nggak, ya kan tau sendiri gue nggak gaul sana nggak gaul sini nggak gaul, tapi kenal iya, saling sapa iya. Tapi kalau untuk gaul gue orangnya memang agak sedikit introvert ya gitu. Daripada gue menyakitin hati orang, lebih bagus gue nggak bergaul gitu, nggak kesono kesini enggak. Emang bikin pusing bunda hari ini, betul. Nah itu bukti yang kuat bunda syuting bareng, soalnya aku juga lihat bunda kelihatan tomboy. Iya Jamel, betul. Jadi aku itu tamat SD, terus aku didandanin gitu kan. Terus aku berperannya 2 tuh, jadi aku juga ada pakai di gambar-gambar kayak tato gitu. Jadi nama aku Yeni Tato, karena waktu itu aku nama asli Yeni kan, nama asli aku. Jadi dikasih peran sama Om Putu Yeni Tato. Sinetron itu berjalan, aku dipanggil pulang sama mamaku untuk melanjutkan sekolah SMP aku, karena SD aku kabur ke Bandung gitu. Orang-orangnya juga itu aja, harusnya orang bisa menebak. Yes. Zaman dulu mah bun, minim jejak digitalnya, nggak kayak sekarang udah canggih. Jadi iya betul. Tapi untung ya, aku kan nggak ngerti kalau teman aku itu Nike itu bisa bukan bisa meninggal ya, meninggalkan kita secepat itu. Aku nggak, itu di foto-foto aja lagi seru-seruan main, yaudah nungging bareng foto berdua. Itulah kenangan kita, cuman itu aja. Ada 2 foto yang aku foto berdua, nggak ada handphone, nggak ada apa, kenangannya di situ. Untung ya gitu, ternyata itu menjadi kenangan terakhir kita berfoto bareng. Karena dulu kita nggak gila-gila foto, nggak kayak sekarang gila selfie kan. Bunda ada artis dangdut dan konser di Papua salah lirik. Masa sih, kaget gue. Memang ada. Emang langganan dia, gue udah cepet gercep dia. Ya itu adalah ketidakprofesionalan kerja sih menurut gue ya. Kita kalau profesional bekerja, kalau kita menghargai pekerjaan kita itu apa? Maaf ya, kita cari makan di mana nih? Cari makan di bidang dijual suara. Kita harus benar-benar profesional di bidang itu, karena kita mencari nafkah di situ. Bukan untuk perut kita doang, perut orang yang sekeluarga kita dan tulang punggung keluarga. Terus kita harus benar-benar bekerja karena dapat duit dari situ, harus serius. Aku pengen gitu. Jadi dengan aku sentil begitu, semoga kedepannya akan ada upaya untuk belajar lebih serius lagi. Tapi kalau dari faktor U susah, nggak hafal lirik tuh susah, karena itu faktor U gitu loh. Kalau faktor U, makanya kenapa orang faktor U itu kalau udah faktor U, kasihlah kesempatan buat junior yang naik, karena sudah tidak kesusahan untuk menghafal lirik ya, Kalau dibilang biasanya kalau penyanyi ada front di depan, ada tulisan, itu kalau lu penyiar berita atau lu masih syuting atau lu itu di calling dadakan, oke. Tapi jarang banget. Kalau panggung besar, dari mana ada teks di depan? Di depan kita aja udah manusia ribuan, dari mana teks? Jadi ngelesnya itu nggak kena gitu loh. Teksnya dari mana? Mana pernah ada penyanyi panggung besar teks? Boleh lihat di Google apa di YouTube, aku nyanyi, aku show, lihat coba di depannya ribuan penonton. Emang ada fronter, ada tulisan-tulisan lagu di situ? Nggak ada. Jadi ngeles bilang udah faktor U, tidak menguasai lirik gitu, tidak menghafal.
Justru aku masih menghargai seorang Nikita Mirzani yang bukan penyanyi, tapi dia berusaha untuk nyanyi, dan hasilnya dia berusaha untuk nyanyi, dia harus hati-hati dan dia hafal lirik. Itu yang gue suka, karena dia tahu dia bukan penyanyi, dia pemain sinetron, dia main film, dia masuk ke dunia nyanyi, dia show, tapi lihat dia hafal lirik karena dia menghafal gitu loh. Dia tidak meremehkan. Di situ ada faktor meremehkan, ada faktor sehingga suka-sukanya. Oke, dihina-hina nih kita Mirzani nggak bisa nyanyi gini, tapi dia belum pernah, nggak tahu ya, aku belum pernah lihat dia menukar-nukar lirik, asal-asal lirik. Oke, kalau 1-2 ditukar, ini dari awal sampai akhir ditukar, itu kan berarti nggak hafal. Seorang Nikita aku belum pernah dia nggak hafal. Begitu dia show aku lihat dia hafal. Dia hafal lirik-lirik lagunya. Itu yang akan menuju profesional. Jadi kalau dibilang orang nggak profesional, jangan marah. Ya. Good day, ngatain kita nyanyi fales. Kemarin aja bukan fales lagi, malah porak-poranda. Teraniaya lagu itu, teraniaya gitu. Bukan sekali ini loh, bukan sekali ini loh. Kalau sekali ini oke, mungkin kesilapan. Tapi kan udah berulang-ulang yang dilakukan. Berulang-ulang dilakukan, itu bukan kesilapan lagi ya gitu. Sugi ketawa kepalanya. Nyanyi dulu, aku punya Saipul, Bu. Ngomongin siapa ya? Nggak ada. Jadi harusnya ya. Ini aku, karena ini ya, aku jadi perbandingan. Harusnya yang udah penyanyi, yang katanya udah profesional, memang betul sih di zamannya aku sudah ada. Oke, sudah puluhan tahun bernyanyi, betul. Sama seorang Niki yang baru bernyanyi. Oke, kalau sinetron dia sudah lama, film sudah lama, tapi untuk dalam bidang nyanyi, bidang tarik suara dia baru. Tapi lihat show-nya, pernah nggak dia salah lirik dan pernah nggak dia menyepelekan? Pernah nggak dia di panggung memanggil orang di panggung itu untuk membantu dia bernyanyi karena suaranya nggak nyampe, karena liriknya salah? Pernah. Itu nggak bisa dilakukan. Lu di atas panggung, lu tuh star, lu tuh bintang di atas panggung ya, bintang di atas panggung. Di saat lu panggil orang untuk bantu lu nyanyi, itu enggak banget gitu loh. Jadi lu harus profesional. Begitu lu di panggung, lu harus profesional. Mau dibayar nggak dibayar, lu harus profesional. Jadi kalau gue ngomong kenyataan, gue ngomong nyata, nggak usah marah ya, nggak usah marah, nggak usah ngebuzzer, nggak usah nyindir gue. Nyampe ke gue, lu di sana nyindir gue, nih anak-anak di sini pada ngomong, di sono nyindirin. Jadi jangan dikira aku nggak ngeliat. Aku nggak pernah pakai akun-akun buzzer, nggak mau. Tapi kan anak-anak pada ngomong di sini. Mbak Tessa disindir-sindir tuh lagi live. Gue nggak pernah mau ngeliat live-nya. Nggak usah tersinggung, nyatanya aja, malu dong. Kita udah mengata-ngatain. Oh, Nikita Mirzani bukan penyanyi, lu gini-gini, gue yang profesional. Tapi dia jauh lebih siap dalam bernyanyi dibanding orang yang sudah profesional. Harusnya kan malu gitu loh. Bobohe, lu tahu jawaban gue males deh. Udah cermai disuruh ewong-ewong. Attitude masih bagusan Niki jauh tuh, kata Gude. Mbak, kacamatanya dibersihkan berembun. Bukan, warnanya dari ini depan ini ada lampu banyak. Udah Bun, udah diklarifikasi. Klarifikasinya jujur nggak? Bukannya nyalahin panitia? Bukannya nyalahin panitia? Kan nyalahin panitia, katanya musiknya nggak ada. Lah itu yang kita dengar lagi joget-joget musik apa? Katanya suara nggak denger. Lah itu musik apa? Mic-nya mati. Lah itu apa? Fronternya bermasalah, wifi mati. Lah di panggung itu bukan kita mau lihat teks. Kalau lihat teks itu ibu-ibu sama bapak-bapak pejabat mau pisah sambut, baru dia lihat teks, karena mereka kerjaannya bukan penyanyi. Ibu-ibu sama bapak pisah sambut, baru di depannya ada teks.
fronter. Karena pekerjaannya bukan menyanyi. Kalau pekerjaan menyanyi, dapat rezeki dari nyanyi, dapat uang dari nyanyi, kalau nggak nyanyi nggak makan, ya harus profesional. Maaf ya, gue ngomongnya agak saklek, karena gue paling nggak terima gitu loh. Nyanyi itu di depan panggung kita tuh udah massa semua, bukannya fronter. Berapa tahun sih nyanyi? Karisma, thank you. Getol kali ibu nih sama Nikita. Ntar Nikita bebas kau tak dianggap, sakit tahu, nanti stres. Nah lu baru masuk, kasihan lu. Kau coba lu lihat dari awal ya, lu lihat dari awal ya. Kata-katanya lu berbalik buat lu sendiri. Lu lihat dari awal labnya gue, ya. Lab full, sengaja gue full tayang di Tessa Mariska Channel di YouTubers gue. Tessa Mariska Channel. Gue sengaja bikin YouTubers sekarang 220 subscriber, 220.000 subscriber. Sengaja gue bikin channel YouTubers gue. Rekaman gue full gue tayangin di sana. Jadi yang mau ketinggalan, yang mau ngedit nggak bisa, udah gue tayangin full. Gue punya bukti full ya. Gitu. Hai Tony, kok nggak negur? Kalau minta tes suruh karaoke bunda. Buzer mulai muncul, iya mulai muncul dia. Pernah jumpa Mpok di Kokas, aslinya cantik. Tony nggak negur, kok nggak negur sih? Kok aslinya cantik? Emang aku kalau live pakai topeng, Tony? Tony ngadi-ngadi deh. Kalau aku live-nya pakai topeng seluruh muka maksudnya ya, bukan topeng setengah, topeng seluruh muka. Pakai apa tuh namanya seluruh muka? Baru bilang, ih aslinya cantik loh. Ngadi-ngadi Tony. Solusinya minta maaf dan jangan terulang lagi, dan jangan jadi kebiasaan. Iya, minta maaf. Maaf, gini aja ngomong. Oke, saya salah, saya salah. Saya tidak profesional. Saya lupa lirik, dan itu terjadi terulang-ulang ke saya. Dan saya selama ini mencari makan dari nyanyi, tapi saya mensepelekan. Bukan menyalahkan, oh karena tidak ada ini, oh karena mati ini, karena semua terbantahkan gitu loh ya. Sudah mulai muncul. Selamat malam Mbak cantik. Waalaikumsalam, selamat malam sayang. Mbak Tessa cuma tanggal 2 ada apa ya? Iya Wahyu, doain ya. Wahyu juga ketinggalan berita. Wahyu lihat ke komplitnya ya nanti di YouTubers Tessa Mariska ya, di YouTubers Tessa Mariska Channel ada komplitnya sayang ya. Jangan ulang-ulang, nanti orang bosen sayang. Nenek kamu emang nenek-nenek, masa nenek gue kakek-kakek ngadi-ngadi lu. Nenek lah nenek gue. Ali, masa nenek gue kakek-kakek? Kalau nenek gue kakek-kakek berarti nenek gue Sarul. Ngadi-ngadi lu ah. Aduh. Aku ganteng tadi udah sayang. Nanti lihat lagi ya tayangan ulangannya ya. Cerita tentang nikah Adila sudah sayang. Nanti lihat tayangan ulangannya ya di YouTubers Tessa Mariska Channel. Sampai makin malam buzzer makin subur, baru gajian, baru terima uang itu, uang 2.000. I love you Aulia. Pop pernah makan Verina Risoles enggak? Tony pasti enak ya. Kalau kamu bilang Verina Risoles pasti enak ya. Kayaknya kalau di acara ini ada deh. Kenapa Tony yang punya? Pasti enak. Malam sayang Ilin. Semua penyanyi pernah ada aja kejadian di luar dugaan malah jadi kebiasaan sampai dihafalin orang. Oh iya, kan aku bilang kalau kejadian pertama ya Gunde, kalau kesalahan pertama oke, kamu hilap. Tapi kalau kesalahan itu berkelanjutan secara kamu mencari makan di situ, itu bukan hilap ya, suatu ketolilan. Ntar kalau dibilang tolil marah, atau tapi karena faktor berarti itu udah pikun gitu loh ya. Berulang-ulang tapi kamu dapat kan naif ya. Anggap gini, kamu ngantor, kamu gajian di kantor, tapi kamu melakukan kesalahan terus di kantor itu, bos kamu terima nggak? Orang-orang kantor kamu terima nggak? Aneh nggak? Kamu melakukan terus kesalahan, tapi kamu gajian, kamu nomor 1, paling cepat kamu gajiannya. Itu aja logika kalian masuknya.
ya. Jadi buat buzzer, masukkan di logikanya ya. Habis itu nggak diterima, dihujat, padahal karena dia juga. Betul. Ya, nanti lihat di YouTube Bes Tessa Mariska Channel ya. Itu ya, ada tayangan ulang dari live ini. Begitu aku selesai live, 10 menit kemudian udah tayang ya. Jadi lihat dari ulang. Jadi kita nggak diulang-ulang ngomongannya sayangnya. Safei, jangan katain Tolil bun, takut ntar dilabrak bun. Daripada dilabrak penciptanya, daripada dilabrak orang-orang